Halo semua, kita ketemu lagi di podcast Gary Gra Family. Kita akan membahas mengenai isu generation gap di dalam gereja. Bersama kita hari ini ada Gio yang juga aktif ya di kepengurusan Persekutuan Pemuda. Ya, bergaul bersama dengan pemuda-pemuda melayani mereka. Dan juga kita ada Philbert hari ini, mahasiswa STT yang juga masih pemuda. Ya, Dan masih juga pemuda. dari kecil mengalami masa remaja dan masa pemudanya di lingkungan gereja. Ya, kita akan membahas masalah pemuda kita nih ya. Kita selalu mendengar ada generation gap, ada generasi sebelumnya yang kurang bisa memahami dan mengerti para pemuda kita gitu ya. Main isunya apa sih kalau Gio lihat? Kira-kira ya tentang gereja itu membosankan, gereja nggak relevan bagi anak muda dengan liturgi yang beda gereja, ada yang tua, ada sekarang yang mencoba akomodasi, tapi liturgi yang nggak relate lah sama mereka ya. Terus habis gitu kaku, orang-orang di dalamnya terutama didominasi banyak orang tua yang ya nggak tahu mungkin secara personal sombong atau tidak mau meremehkan anak muda, mungkin hal-hal kayak gitu sih. Apakah Philbert merasakan ya hal-hal gesekan-gesekan atau ketidaknyamanan seperti itu sebagai pemuda juga ini? Sebetulnya enggak sih, maksudnya kalau saya secara pribadi karena di dalam satu pelayanan juga tentunya kita berbagian di dalam satu struktur gitu ya. Tentu kan kita tahu ada ordo kan ya, ada orang yang di atas dan seterusnya. Jadi kalau saya sih lihatnya enggak serta-merta karena generation gap sebetulnya. Tapi mungkin saya tidak bisa dengan tanpa bias gitu ya melihat ini karena saya saksikan di dalam lapangan, di dalam gereja-gereja lain gitu, saya punya teman-teman mereka juga mengalami hal yang kira-kira serupa sama Gio katakan tadi. Misalnya di satu pelayanan dalam satu gereja ada sekelompok pemuda yang merasa tidak diperhatikan. Pelayanan pemuda itu tidak diperhatikan oleh gereja itu, oleh para hamba Tuhan atau pengurus. Sehingga mereka bertemu datang dengan para hamba Tuhan. Kemudian mereka mengutarakan aspirasi mereka kan, coba dikasih youth pastor misalnya, atau dikasih ini, atau musiknya diganti, gaya persekutuannya diganti. Dan yang pasti para hamba Tuhan, para pengurus punya concern tertentu, yang muda punya concern tertentu, dan mereka tidak bisa ketemu di tengah. Dan saya saksikan itu banyak. Sehingga yang terjadi, khususnya di gereja-gereja Protestan, di gereja-gereja yang apa ya istilahnya ya, strukturnya sudah jelas gitu sekian tahun, banyak anak muda yang kemudian keluar dari gereja. Kalau saya juga kan melayani di tengah-tengah para pemuda ya, saya melihat justru kemudian selama lancar-lancar aja kelihatannya itu ya tidak ada isu gitu. Tapi kemudian ketika pemuda atau pemudi ini ada masuk dalam suatu pergumulan yang berat dan mempengaruhi pelayanan mereka. Nah, kemudian di situ muncul satu harapan ya daripada gereja untuk bisa ada bentuk support bagi mereka. Tapi yang kejadian sebenarnya yang saya lihat justru gereja dalam hal ini itu kurang mengerti sih. Atau bahkan kadang-kadang cepat menghakimi begitu ya. Gitu ya. Ya dalam arti, wah generasi sekarang kok terlalu Lembek. lemah ya. Dulu loh, saya itu kesusahan saya jauh lebih berat dari ini. Tapi saya tuh nggak mental breakdown seperti itu. Saya nggak kayak kehilangan semangat seperti itu. Harus lebih kuat dong, lebih gigih begitu. Kayak pandangan-pandangan seperti itu mungkin apa ya, sesuatu mungkin. Saya makanya dengar banyak gereja sekarang dibedakan gitu ya, bukan hanya gereja Protestan atau gereja apa gitu, tapi mereka juga bedakan gereja yang lebih ramah sama mental health. Nah, Dan gereja yang tidak gitu misalnya. By the way, Gary Graha kan ada podcast ya tentang mental ya health. ada itu bisa It's good. dicari di Cuman podcast masih ada kita. juga yang mengatakan, oh kalau gereja tempat saya dulu, gereja A, gereja B, itu kurang bisa mengerti bahwa sekarang ada ini nih. Mereka tabu, mereka anggap ini tabu dan seterusnya. Sedangkan mungkin mereka merasa tidak terlayani juga di satu sisi. Dan ya, saya saksikan itu kayaknya nggak cuma di kota besar ya, tapi di berbagai tempat gitu. Kayak masalah-masalah itu muncul. Jadi seperti apa approach-nya ya kita yang semakin lama kelompok umur ini semakin banyak perbedaannya dan jumlahnya juga semakin banyak karena kita kan katanya negara bonus demografi. Banyak ini Jadi anak mudanya. banyak anak mudanya nanti di dalam komposisi populasi kita termasuk dalam gereja nanti. Nah, dengan kalau misalnya gereja tidak menyikapi dengan tepat ya
ya generasi ini mungkin akan generasi yang jumlahnya banyak tetapi tidak ada di dalam gereja ini. Tidak terlayani juga sih. Tidak terlayani juga. Mungkin kalau dari perspektif gereja, kalau saya boleh meresapi gitu ya, ya pasti gereja kan mau gereja yang baik pasti mau yang terbaik untuk seluruh domba-domba yang Tuhan percayakan di dalam gereja tersebut kan, baik itu anak-anak sampai orang-orang paling senior di dalam gereja. Tapi problemnya adalah mungkin ruang dialog itu yang seringkali dikesampingkan gitu. Bahwa sebetulnya kita perlu ada anak-anak muda itu kita libatkan lebih banyak di dalam dialog, di dalam pembicaraan. Bentuknya seperti apa? Sama seperti misalnya di dalam keluarga kita mengharapkan orang tua kita itu bukan sekedar kasih aturan kan ya, tapi kita mau orang tua itu mendengarkan kita. Dan gereja ini kalau seperti keluarga ya ada kakak yang lebih senior kan, ada yang lebih dewasa di dalam keluarga itu, yang sudah lama di dalam keluarga itu. Nah kita mengharapkan orang-orang ini, kakak-kakak ini, senior-senior ini itu duduk bersama dengan adik-adiknya yang masih muda dan kemudian mendengarkan bagaimana pergumulan di level mereka, apa yang mereka hadapi dan seterusnya. Problem yang sering kali terjadi adalah ketika generasi yang lebih dulu itu mengatakan kami sudah tahu apa yang kamu alami, kami sudah tahu apa yang jadi kesulitanmu. Itu yang paling ngeselin ya. Itu yang paling ngeselin. Padahal semua zaman, semua age, ya, setiap masa itu kan punya tantangan masing-masing yang setiap masa itu mereka alami dan itu berat buat mereka gitu. Bahwa generasi yang sekarang menjadi pemimpin adalah generasi yang dulu juga adalah generasi muda di dalam gereja mereka dan seterusnya gitu ya. Jadi perlu ada dialog sebetulnya, perlu ada duduk bersama, bukan sebagai orang-orang yang akan menggurui atau apalagi tadi pinjam kata menghakimi gitu ya. Sudah langsung cap, pokoknya kalian kurang tough dan seterusnya, harus bisa seperti saya dulu waktu ini segala macam gitu ya. Tapi di sisi yang lain juga untuk orang-orang muda ya kita mesti cepat-cepat tahan diri gitu ya, cepat menahan diri untuk membuat judgement juga untuk orang-orang yang senior. Kita juga tetap harus bukan sekedar karena filial piety gitu ya, menghormati orang yang tua. Ini kan budaya Asian kuat. Tapi bukan cuma itu, tapi kita harus menghormati mereka karena mereka memulai gitu. Mereka menjalani lebih lama daripada kita. Betul. Dan kita berbagian di dalam legacy mereka ya, apa yang mereka turunkan kepada anak cucu dan seterusnya di dalam gereja ini. Dan kita tidak boleh cepat-cepat membuang itu juga gitu. Betul. Dengan alasan kita pasti benar. Karena sama nanti suatu saat kita akan menjadi generasi yang seperti itu dan kita mengharapkan generasi di bawah kita itu mendengarkan kita juga. Jadi perlu ada dialog sih. Jadi gap itu harus ditutup dari kedua sisi. Ya. Dan keduanya harus punya kerendahan hati untuk mendekat untuk saling mengerti sudut pandang satu sama lain. Sebetulnya sama seperti di dalam keluarga kita kan, kita berharap itu terjadi gitu, ada dialog antara orang tua dan anak, bukan sekedar aturan dan bukan sekedar kebebasan misalnya. Kebebasan pun belum tentu adalah hal yang baik loh untuk gereja. Misalnya gitu ya, yang ini kan banyak terjadi ya, gereja yang umum yang isinya adalah orang-orang tua, mereka punya aturan kan, mereka punya liturgi dan seterusnya. Tapi nanti kebaktian youth misalnya, terserah kalian bebas mau bentuk apa, itu pun juga bukan sikap yang baik sih. Karena akan ada gap yang lebih besar untuk hari yang lain gitu, untuk kemudian hari kemudian. Hari itu mungkin selesai masalahnya. Saya pengen didengar, dikasih kebebasan. Tapi itu juga bisa membawa kepada kecelakaan, liar, seterusnya. Itu juga bukan satu sikap yang baik menurut saya. Tapi perlu ada dialog, perlu ada pembicaraan, perlu ada ruang untuk diskusi. Dan gereja perlu lebih banyak dialog ketimbang monolog gitu ya, ketimbang hanya mengajar satu sisi. Iya, dan saya yakin juga memang mungkin ada juga kita harus akui ya, beberapa orang di gereja yang mungkin kita harapkan untuk mendengar, memang tidak mendengar. Tapi saya yakin juga di setiap gereja pasti ada orang yang bisa menjadi tempat kita untuk cerita, untuk berdialog tadi gitu. Iya. Saya pikir juga terlalu naif kalau langsung mendiskon. Pasti tidak ada yang peduli dan mau mendengar ya. Dan justru ini sebenarnya satu ajakan untuk para pemimpin gereja, baik itu pengurus misalnya atau hamba Tuhan, untuk ikut terlibat kan di dalam pelayanan kaum muda mereka dan bukan sekedar membiarkan gitu ya. Maka saya sebenarnya kurang setuju dengan istilah youth pastor gitu. Soalnya ada pastornya sendiri untuk youth dan kemudian ada pastor yang umum. Tapi mungkin perlu juga sebagai mediator. Oh, it's okay, ada baiknya juga, tapi jangan hanya ini ya, totally separate gitu ya, masing-masing. Dan itu yang banyak terjadi kan, totally separate gitu ya. Mungkin ada yang enggak gitu ya, tapi saya juga lihat ada yang totally separate. Jadi keputusannya diserahkan bebas kepada yang ini. Ya problemnya nanti ketika mereka usianya juga sudah bukan usia youth bagaimana gitu. Ketika mereka menikah, jadi jemaat dewasa umum dan seterusnya. Ini yang menarik mungkin ini kan, baik Gio atau Philbert,
masih dalam usia yang muda ya, dan sudah melewati sebenarnya mungkin masalah-masalah ini dalam gereja-gereja setempat kalian, tempat kalian besar. Nah, tapi kan kita bisa lihat dua-duanya aktif dalam pelayanan, bahkan Philbert sudah masuk STT. Ini kan juga buah-buah dari buah-buah pertumbuhan yang didapatkan dari gereja masing-masing juga, bukan? Yang ada salah pahamnya, yang ada generation gap-nya, yang ada hal-hal yang tadi kita sebutkan. Apa yang membantu kalian untuk bisa kemudian menavigasi hal itu dan bisa Nggak jadi sakit hati, keluar Iya, gitu. iya, bisa jadi seperti saat inilah, seperti paling Minimal tidak. tetap stay gitu Gojek ya. Minimal tetap ada di gereja itu dan nggak gampang keluar, maksudnya gitu juga ya. Ya, dan masih berusaha melayani di sana, masih berusaha untuk membangun usaha-usaha komunikasi, masih punya hati yang mau bertumbuh dan mau mendengar. Apa sih yang bisa kalian bagikan gitu? Ju. Walaupun mungkin ada juga ya luka-luka dan bekas-bekas sisa-sisa. Kalau justru nggak ada luka ya, kalau justru nggak ada sesuatu yang kita rasa kurang baik ya, itu pertama juga nggak mungkin, kedua ya mungkin kita nggak terlalu banyak Kurang involve dekat. ya. Kurang dekat. Ya pastilah kita sadar kalau semua gereja nggak ada yang sempurna. Tapi balik lagi, kenapa kok tetap mungkin ya tetap mau melayani, tetap mau bagaimana navigasinya gitu Gojek. Ya tetap harus dimulai dengan pengertian firman dan bukan hanya emosi ya. Bukan hanya masalah personal kok Iya. kok dia nggak sip, kok si HT ini atau pengurus ini Kalau saya nggak kasih care. usul nggak Iya. langsung ditanggapi, Kita- tidak didengar. Nggak boleh mulai terlalu cepat dan terlalu conclude dengan hal-hal yang emosional ya. Simply ya karena pengertian firman kita kan, pengertian doktrin kita kalau gereja ini adalah bride dari Tuhan, Tuhan mengasihi gerejanya, Tuhan lay his life for the church. Jadi ya otomatis ya, ini bukan sesuatu yang habis gitu, emosi sama pengertian seolah-olah berbeda atau enggak bareng ya, tapi simply Tuhan mengasihi gerejanya. Kita sebagai apart from gereja juga harus mengasihi gereja yang Tuhan mengasihi. Nah, kalau Tuhan mengasihi gereja, kita juga sadar ya, nggak ada gereja yang sempurna kan? Kita di sini juga apakah bikin sesuatu, semua hal menjadi lebih baik, itu refleksi buat kita. Jadi apa yang membuat stay ya bagi saya, atau apa yang bisa membuat saya tetap mau melayani atau tetap mau ya bersekutu, ya lumayan simple ya. Ya Tuhan mengasihi gerejanya, kita sebaliknya juga harus mengasihi gerejanya kembali. It's good point sih. Tapi juga lihat sebagai satu proses penting ya, bahwa tadi kan dimention tidak ada gereja yang sempurna. Di dalam pelaksanaan kita bisa salah mengerti dan seterusnya, itu Yeah. very possible gitu. Dan pasti akan terjadi kalau nggak pernah luka dan seterusnya, mungkin karena kurang dekat gitu ya, jadi nggak pernah Atau bergeser. kurang involved. Kurang involved gitu ya. Apatis dan seterusnya. Tapi juga kita bisa lihat itu sebagai satu proses. Tuhan itu mendewasakan setiap orang di dalam gereja dengan itu, dengan kita melewati proses bersama dari pertumbuhan yang kecil, makin lama makin besar dan seterusnya. Saya lebih appreciate orang yang terus berusaha untuk melewati gitu ya proses itu, daripada orang-orang yang menjadi let's say Tawar hati. tawar hati gitu. Tapi simpan sendiri kalau tawar hati dan bicara gitu ya, Keresahannya dibagikan ya. That's good gitu ya. Tapi seringkali di dalam satu jemaat gitu ya, ada orang-orang yang dia ada di sana untuk just share his bitterness gitu, bukan untuk kemudian dilayani, rekonsiliasi, bertumbuh, tapi ya untuk kritik terus gitu. Saya ada mengenal satu tempat, saya pernah ada di sana, dan kemudian ada grup gitu ya, grup ini isi bukan hanya jemaat tapi juga mungkin simpatisan dari gereja dan seterusnya, dan kerjaannya adalah terus gitu kritik aja apapun yang gereja itu lakukan. Mereka ada di sana tapi mereka terus gitu ya, dan nanti ada share di Facebook dan seterusnya. Buat saya itu satu hal yang sangat menggelikan. Itu bukan anak muda gitu kan, bahkan orang-orang dewasa gitu. Kenapa? Karena ya itu, mereka tidak mau dilayani, mereka tidak membagikan itu dan kemudian ada dialog, mereka justru share bitterness. Nah, buat saya kalau keluarga gereja itu seperti keluarga, ya sama seperti keluarga kita, permasalahan rumah tangga itu bukan seharusnya di-share kan, tapi perlu dibicarakan gitu di dalam keluarga. Dan itu yang seringkali terjadi, dan itu mulai dari kapan? Dari ini, orang-orang yang merasa gitu ya, pasti tidak akan dimengerti dan seterusnya. Dan itu berujung kepada hal itu tadi. See it as a process. Kalau aku boleh nambah ya, kapan dari Pak Tong ada ngomong sesuatu yang baik yang aku
selalu ingat ya. Dia mengatakan kita suka gampang komplain ya kalau toilet itu kotor. Saya sama sekali nggak ngomong gereja itu toilet ya pasti. Tapi ini satu pelajaran yang bisa dipetik. Kita selalu gampang ngomong toilet itu kotor. Tapi kita kalau datang ke toilet itu kita bersihin atau kita tambah bikin kotor kan ya? Tambahin kotor. Nah, tambah bikin kotor kan ya. Kita gampang komplain tapi kita di sana itu ngapain sih? Bikin kotor atau bikin justru lebih baik gitu. Ya itu tadi kan kita gampang kritik tapi apa sih yang sudah kita perbuat gitu. Makanya ada satu joke kan ya yang menarik itu. Kita cari gereja yang sempurna, kita tidak akan menemukan gereja yang sempurna. Kenapa? Karena setiap ada gereja yang sempurna dan kamu masuk jadi tidak sempurna. And that's exactly true gitu ya. Karena kita ini kan orang-orang berdosa yang ada, ya kita ditebus, dibarui, tapi kita masih lewat proses pengudusan. Dan kita sama-sama orang yang dikuduskan dengan ego kita masing-masing, dengan weakness-nya kita masing-masing, kelemahan kita masing-masing, dikumpulkan di dalam satu gereja ini. Dan itu kenapa saya juga sangat mengharapkan kita kaum muda, termasuk saya sendiri orang muda, untuk tahan diri sebelum kita make our own judgment untuk orang-orang tua. Kenapa? Karena mereka melewati proses yang jauh lebih lama dari kita sebetulnya. And they have wisdom, mereka punya hikmat gitu dengan proses itu. Kita nggak bisa curi proses itu gitu. Jadi hal-hal yang kita sendiri tidak yakin 100% bahwa itu adalah satu hal yang salah ya. Coba tahan diri dulu gitu dan lihat. Ya itu aku alami juga sih bukan dalam konteks gereja tapi waktu itu dalam konteks pekerjaan ya. Waktu aku baru pulang dan mulai kerja itu membawa begitu banyak konsep ya dan idealisme. Wah, kalau di waktu kuliah belajar ini dan ini semua yang pasti orang zaman generasi sebelumnya itu belum ngerti begitu. Tapi saya udah dapat ini yang paling muktahir ya. Pada waktu itu di family business-nya family business kan, ini ya. Dan pulang dengan semangat itu dan tentunya ketika kemudian konsep-konsep itu saya tawarkan, saya propose dan sebagainya ya tidak ketemu ya dengan konsep-konsep daripada generasi sebelumnya itu ya. Dan pada saat itu ya saya yang merasa nggak ngerti dan nggak mau maju dan terlalu konservatif dan sebagainya. Sampai kemudian saya mengambil approach yang berbeda kemudian. Bahwa yang tadi ya Philbert bilang bagus sekali ya, melihat tunggu dulu lah. Mereka sudah puluhan tahun ada di bisnis ini. Mereka sudah mengalami begitu banyak pengalaman, kesusahan, dan sudah ada akumulasi knowledge yang banyak yang harus saya accept juga. Itu bagian daripada kekayaan yang bisa menyumbang ke kemajuan ini. Dan saya mulai menghormati itu, belajar merespek itu. Belajar sabar, belajar juga bukan hanya sekedar menyuarakan, mendengarkan, dan juga kalau saya merasa saya ada yang baik, itu saya perjuangkan dengan suatu kesabaran dan satu tahapan yang saya bisa perlihatkan perlahan-lahan sampai kemudian itu bisa diterima. Bukan saja hanya saya bilang saya ada proposal A, tapi itu saya usahakan, saya tunjukkan, saya memberikan inisiatif ke sana yang kemudian buah-buahnya kelihatan. Kemudian ada satu kepercayaan yang lebih besar untuk bisa dipercayakan lebih banyak, diberikan konsep yang lebih banyak. Cuma kadang-kadang itu ya, saya yang juga pernah di dalam masa generasi muda, kita nggak mau berjuang untuk apa yang kita anggap baik dan kita konsep. propose dan kita harap itu langsung dikerjakan orang lain gitu, kan? Itu terlalu hurtful buat kita kalau itu masih perlu ditanyakan, suruh buktikan, kok nggak percaya suruh sih, kerjakan, gitu ya. Mulai dari hal yang kecil, itu terlalu hurtful buat pride saya pada waktu itu. Ternyata itu bisa dilakukan dengan kesabaran dan kerendahan hati dan ketekunan juga. Karena kadang-kadang di masa-masa seperti itu maunya langsung ya. Ketekunan itu sesuatu yang susah dibangun ya. Iya, kuncinya kerendahan hati itu sih, Coach. Bagi yang muda harus rendah hati untuk menyadari kalau yang lebih senior nggak sempurna, yang si satunya juga vice versa. Jadi nggak gampang judge gitu loh. Tapi ya itu, tunggu, rendah hati, belajar. Jadi kalau boleh reflect ke belakang juga, itu mungkin yang banyak membuat saya ini sih nggak berani kritik terlalu bagaimana gitu ya. Karena saya lihat mereka bayar harga besar juga gitu. Dan belum tentu di posisi mereka saya bisa bayar harga sebesar para senior. Dan ini bukan berarti segala sesuatu kan tidak lagi dibicarakan kan ya. Kita ada sabar dan seterusnya kita juga bicarakan. Tapi hold diri itu supaya nggak cepat-cepat
make assumption, judgment, atau apalagi bitter gitu ya, pahit gitu. Iya, iya. Kita mesti lihat the proses gitu ya. Mereka sudah jalani itu sekian lama. Betul, betul. Seperti di keluarga tadi. Ya. Tadi juga sempat disebut ya di dalam komentar mengenai mental health ya. Gimana sih Gio sama Philbert melihatnya pada saat ini? Apa itu memang sesuatu isu yang tiba-tiba muncul di generasi ini, sehingga kok generasi sebelumnya itu melihat sesuatu yang dulu kok nggak ada kayak begini, kok sekarang tiba-tiba banyak. Bergumul sama mental. Jujur, aku gak bergumul soal mental health. Memang kita nggak bisa pungkiri bahwa exposure untuk mental illness awareness itu makin banyak di sini ya, dibanding zaman dulu. Especially di Indonesia ya, saya nggak tahu di luar. Tapi I think sama lah. Karena orang mulai lihat apa yang sebelumnya tabu dan sekarang mereka mulai berani bicarakan lebih luas gitu. Itu sebetulnya sesuatu yang baik sih menurut saya sih. Itu mungkin 20-30 tahun lalu gitu ya, zaman Coach Jackson gitu, atau 50 tahun lalu, orang kalau bilang saya kayaknya ada stres atau depresi, saya lagi off nih, istilah off gitu ya. Mungkin zaman dulu kayak enak aja, mesti kerja atau jangan itu, atau mungkin malah dianggap gila gitu ya. Tapi sekarang kan kita tahu bahwa mental disturbance, gangguan apa segala macam, orang lagi off, lagi stres, itu kan tidak sama dengan gila. Itu different things gitu. Dan sekarang lebih banyak orang mulai kasih definisi macam-macam lah. Saya juga nggak mengikuti secara rinci semua definisinya, tapi exposure-nya lebih banyak sekarang. Dan gereja juga berarti tidak bisa sekedar neglect, karena dulu zaman saya nggak ada, maka ini pasti nggak ada. Enggak dong. Sebetulnya kan kita bisa tetap ada, lihat, pelajari, dan seterusnya. Dan buat saya ya, gereja tidak boleh membiarkan dunia yang memberi definisi. Gereja nggak boleh membiarkan dunia yang memberikan solusi. Tapi harus dari firman Tuhan. Dan gereja punya peran paling utama di dalam menggali firman Tuhan untuk menjawab. Jadi jangan neglect atau asumsikan pergumulan itu nggak ada di dalam, bukan hanya anak muda, tapi juga semua orang di dalam gereja. Tapi yang saya nggak mau adalah kalau kita mengglorifikasi mental illness. Dan itu yang mungkin juga di beberapa tempat gitu. Ekstrim yang satunya ya, itu kita juga nggak mau ke sana gitu. Sehingga segala sesuatu, atau bahkan mengglorifikasi dalam pengertian bukan hanya kita mengetahui itu ada, acknowledge itu ada, kita membicarakan itu, tapi mengglorifikasi itu di dalam pengertian segala sesuatu kita selalu kaitkan ke sana gitu ya, dan nggak ada solusi gitu ya, kita hanya cuman glorify itu aja gitu. Mungkin pesan-pesan yang tadi kayak diberikan tadi, kita harus lebih kuat, lebih tekun, lebih bersandar pada Tuhan dan sebagainya, itu pesan-pesan yang valid ya sebenarnya ya. Sebetulnya itu pesan yang valid. Cuma kenapa itu terseberangkan dengan sangat sulit untuk bisa diterima? Apa yang bisa diperbaiki atau apa yang salah dan bisa mungkin gini ya, dilakukan dengan lebih baik? Saya selalu pisahkan gini ya, the content gitu ya, isinya dan formnya, penyampaiannya. Kontennya kan good dong. Kontennya good. Good. Tapi cara kita tuangkan ke form ini ya, ini tadi kan generation gap. Gimana itu tadi untuk generasi muda? Kita nggak bisa pungkiri my age, angkatan kita ini lebih sensitif. Gitu. Itu benar. Lebih sensitif. Contoh gitu ya di sosial media atau apa. Memang kita kan benci bullying ya, kita nggak setuju kan dengan itu kan. Tapi juga segala sesuatu sekarang jadi lebih sensitif buat orang-orang gitu ya. Bisa ada yang lebih apa segala macam. And I think it's good sebetulnya orang itu menjaga tutur katanya dengan lebih baik. Sosial media, itu really good. Tapi di sisi yang lain kita juga harus sadar bahwa kita harus sadar bahwa tidak semua segala sesuatu itu berpusatnya kepada kita. Kita juga harus mengerti kan ya, ada orang-orang lain dan seterusnya. Jadi buat saya, karena saya bisa ngomong ini dan nggak ada yang tersinggung karena saya juga orang muda gitu ya, kita harus sedikit lebih tough. Tapi juga buat orang-orang yang lain, orang-orang senior dan seterusnya ya, remember bahwa cara kita menyampaikan itu sangat matters buat anak-anak muda di zaman ini. Bener nggak kalau saya berasumsi gini, anak-anak muda itu dia sangat bisa diajak bicara ketika tahu lawan bicaranya itu care. Oh iya, pasti. Bahkan teguran pun lebih mudah ditelan gitu kalau misalnya lawan bicaranya itu sudah menunjukkan satu empati dan simpati terlebih dahulu. Pasti. Tanpa ada konteks simpati dan empati itu, mereka merasa ini kamu cuman ini aja, cuman mau saya function back normally untuk pelayanan lagi gitu ya. Iya, atau supaya gereja ini kelihatan baik karena pemudanya sehat-sehat begitu. Ya itu salah satu kritik buat yang senior sih. Selalu dua sisi sih I think ya. Jadi hati untuk melayani dan peduli itu harus ditunjukkan dulu ya.
Ya baru Dari jadi perspektif para ini ya, para ya, senior ya. mungkin seperti saya atau mungkin yang lebih tua itu ya harus bisa feel the pain dulu kayak khotbah tadi pagi ya. Ya, Feel the pain dulu, understanding, simpati ya, understanding kenapa dan sakitnya seperti apa, dan kemudian baru kita bisa mengapproach dengan nasihat kita, dengan encouragement kita, bahkan dengan teguran kalau bisa diperlukan ya. Ya. Dorongan-dorongan yang baik seperti Itu tadi ya. untuk orang lebih senior, I think itu works ya. Termasuk juga untuk pemuda juga ya. Sebetulnya kan kita sesama orang-orang muda pun itu kan beda-beda kan ya. Ya. Pertumbuhannya beda-beda, pertumbuhan kan nggak sama dengan umur kan. Kadang ada mungkin anak lebih muda dari kita tapi lebih dewasa dan seterusnya. Mereka juga berarti harus ini dong membantu untuk mengantarakan teman-teman mereka ini kepada ya misalnya hamba Tuhan atau pengurus gitu. Di sisi yang lain juga kita sendiri ini ya mesti lebih toughen up gitu, lebih tough gitu. Dan saya bukan bilang ini dalam artian saya tough atau apa gitu ya. Tapi kita memang mesti lihat bahwa ya kita ini mesti bertumbuh. Kalaupun tidak ada orang yang belum atau kalaupun belum ada orang yang mengerti kita gitu di masa itu. I think ada kaitannya nih, jangan sampai saya dicap menghakimi gitu ya. Tapi ada kaitannya antara kerendahan hati dan toughness. Ya. Maksudnya dengan kerendahan hati itu lebih banyak benturan yang kita bisa terima. Tough itu kan bukan hanya berarti Ofensif. keras ya, Ya. tapi kemampuan untuk bisa stop damage, tough gitu ya. Jadi justru orang-orang yang sangat sensitif kadang-kadang ngecek juga sikap hati saya gimana. Jangan-jangan saya terlalu mudah tersakiti, terlalu mudah retak tuh karena terlalu brittle, terlalu keras. Terlalu pride-nya mungkin harus introspeksi lagi begitu ya. Tadi seperti kita bicarakan harus ada masuk ke dalam penyangkalan diri untuk kemudian belajar rendah hati, bersabar, mencoba mengerti juga orang lain yang menjadi lawan bicara kita atau orang-orang dalam gereja kita ya. Khotbah tadi pagi sih yang meneladani Yesus Jesus as a friend kan? Ya kelembutan hati ya. Lawannya Iya. dari hati yang keras itu kelembutan hati itu Ya ya. nggak bisa ya kita mau care untuk pemuda tapi nama aja kita nggak tahu misalnya kayak gitu kan. Iya. Kita nggak pernah ngobrol terus cuma nuntut ya siapa ya yang nggak lari maksudnya atau siapa yang nggak Iya. tahan gitu. Jadi bagi para pendengar konteksnya itu kita ada khotbah di pagi hari yang mengenai virtues ya, yang di dalam gereja yang semuanya berpusat kepada brotherly love dulu. Maksudnya tanpa brotherly love ya kita tidak bisa mengerjakan banyak hal lainnya. Jadi kebanyakan mungkin generasi saya dan generasi lebih tua ingin tuh mengerjakan supaya bagaimana anak-anak ini jadi kuat, jadi tough apa. Cuma ternyata tidak dimulai dari brotherly love, dari kasih. Iya. Sehingga kemudian pesan itu ditangkap sebagai pesan-pesan yang terlalu keras dan menyakitkan gitu bagi generasi muda. Konten ya. itu jadi nggak sampai ya sebetulnya. Jadi nggak sampai. Jadi kita bukan overhelp, kita kayak kita annoyed gitu ya. Kita kayak terganggu dengan anak-anak muda yang bermasalah dan tidak bisa pelayanan. Kesannya mungkin jangan-jangan yang ditangkap seperti begitu. Ngomel. Iya. Memang ini sih ya, maksudnya dari sisi gereja ya kita berharapnya semua pemuda kita tuh works fine gitu ya. Iya. Maksudnya Tapi baik-baik sayangnya saja. tidak begitu ya. Sayangnya adalah mereka bergumul gitu ya. Dan kita mesti acknowledge porsi pergumul mereka atau sisi pergumulan dari kehidupan mereka yang mungkin kita nggak sepenuhnya tahu. Maka mari kita mengenal dan mencari tahu gitu pergumulan-pergumulan itu. Seperti misalnya mental health. Ya, saya rasa ini baik ya bagi untuk generasi yang lebih lanjut dan generasi muda, ini menjadi sesuatu yang bisa kita harapkan bermanfaat ya, dan bisa dicoba untuk satu sama lain bagaimana kita mendekatkan generation gap ini. Baik, teman-teman sekalian, demikian bincang-bincang kita pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.